Nah, cita-cita ini akan terwujud tentunya harus dijalankan sesuai dengan uswah, petunjuk dari Rasulullah. Nah, maka oleh karenanya perjalanan kita menjalani hidup ini tidak bisa menurut maunya kita. Nggak bisa itu. Pokoknya menurut saya yakinnya begini, nggak bisa. Ya. Karena apa? Karena Al-Islam diturunkan sudah sempurna dan dibimbing oleh Rasul. Dan itu menjadi kunci dasar sahnya seseorang bahkan sebagai seorang muslim atau muslimah. Ya, syahadattain itu. Nah, oleh karena itu kita harus mutlak. Nggak usah pilih-pilih lagi tuh. Ya, nggak usah. Mengapa? Malu. Yang diberi kesempurnaan oleh Allah. Karena manusia ini sempurna diciptakannya daripada dibandingkan oleh makhluk yang lain atas ciptaan Allah yang lainnya. Ya, ciptaan Allah yang lainnya itu kita masih unggul, Pak. Masih sempurna. Gitu. Dan Bapak hafal itu ayatnya itu ya. Hafal kan? Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Apa? Masa yang apa kan? Bunyinya gimana Pak? Bunyinya gimana? Yang kencang. Ya Pak, nggak apa-apa bunyi. Bunyinya? Qurannya bunyinya gimana? Bahwa manusia itu tercipta dalam keadaan yang sempurna. Kesempurnaan tetap utuh sampai akhir hayat selama dia tidak berubah. Dia tetap taat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apal itu ya, apal kan? Runtuh manusia, ya kan? Runtuhnya manusia ketika tidak mau tunduk, ngebangkang, ngelawan, ya, nggak mau sujud dalam bahasa Quran lain tuh, ya. Nah itulah yang akibatnya akhirnya lebih rendah dari makhluk yang Allah ciptakan yang lainnya. Lebih rendah dari yang paling rendah makhluk ciptaan Allah, kita lebih rendah dari itu. Makanya disebut summa radadnahu asfala safilin. Tuh, hati-hati itu Pak. Ya, surat apa tuh tadi yang dibaca? Atin, apalah ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita dituntut oleh Allah Ta'ala yang memiliki kesempurnaan tadi, ya, hendaklah kita lebih dari mereka. Pekatnya itu langsung tuh kalau Allah perintah gitu, nggak usah takut, ya, nggak usah takut kalau contoh dari Rasul itu. Nah, sekarang kita buka Qurannya, ya. Inilah yang saya akan jadi maudhu, jadi judul, di mana kita semestinya lah lebih unggul dari mereka. Surat An-Nahl mulai dari ayat 49 saja. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbah wal
wa hum la yastakbirun. Ketemu ayatnya? Ayat 49 surat ke-16, namanya surat An-Nahl. Mengapa seperti itu? Teruskan jawabannya ayat ke-50-nya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Temu? Iya, oke. Walillahi, hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Kalau dalam makna lain, hanya kepada Allah sajalah. Pakai sajalah lagi. Yang dikuatkan. Yasjudu, tunduk, sujud, taat. Itu ya. Ma'fis samawat, seluruh makhluk yang ada di langit. Sesuatu artinya maksudnya makhluk. Jadi seluruh makhluk yang ada di langit yang kita sendiri ya nggak nyampe nalarnya itu semuanya sujud, tunduk pengaturan Allah, taat, nggak melanggar. Begitupun diterangkan bahwa fil ard, seluruh makhluk yang ada di bumi tunduk sama Allah. Ya, maka disebutkan di antaranya min dabbah. Ya, dari makhluk melata. Salah satunya adalah manusia. Ya, kita tuh masuk kategori itu dari min dabbah, manusia. Bahkan dan malaikat wal malaikatu, dan malaikat. Coba tuh ya. Wa hum la yastakbirun. Mereka sedikit pun tidak menyombongkan diri. Apa yang artinya tidak menolak? Sombong itu apa? Sombong itu apa definisinya sombong, Pak? Kan udah sering saya umumkan. Sombong itu apa? Ya bunyi. Kan udah sering itu sombong. Mau al-kibr. Apa itu sombong? Al-kibru huwa batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu menolak kebenaran, merendahkan makhluk Allah yang bernama manusia. Itu sombong. Artinya menolak kebenaran kan menolak Islam. Dia langsung aja menolak Islam, itu sombong. Sekalipun kita ngaku orang Islam, tapi nggak mau memperlakukan Islam, sombong ke orang. Sombong itu milik siapa? Ya, yang dibenci oleh Allah tuh. Siapa di antara makhluknya yang sombong, yang pernah sombong tuh? Sehingga kata dalam hadis diterangkan, sombong itu adalah selendangku sebenarnya. Kenapa kamu memperlakukan seperti itu? Siapa itu? Setan. Ya, jadi yang sombong-sombong itu, yang pernah dikutuk itu adalah setan. Makanya setan jadi musuh. Saya ulangi lagi. Jadi musuh kita siapa? Setan. Hati-hati tuh Pak ya. Nah, mengapa mereka melakukan seperti itu? Ya khafuna. Karena mereka getar, takut. Tuh, ya zaman sekarang makhluk Allah melawan semua. Nantangin bahkan ya, nantangin. Berkali-kali diingetin enggak mau tuh. Coba mereka semuanya tuh penduduk
penduduk langit, penduduk bumi, termasuk malaikat. Mereka takut kepada siapa? Rabbahum min fawqihim, terhadap yang ngatur mereka yang ada di atas. Siapa itu? Allah Rabb. Nah, itulah yang namanya tauhid rububiyah tuh, keyakinan kita. Itu mesti kencang itu, Pak, ya. Nah, kemudian apa katanya? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan, melakukan apa yang diperintah. Nah, nih dua ayat ini nih, Pak, ya. Kalau kita cermati sebagai hamba Allah, bisa merekap diri, menghisap diri, malu nggak kita? Coba bandingkan dengan cicak yang ada di sini. Kira-kira lebih alim siapa? Cicak atau kita? Kita. Malu dong, lebih alim dari cicak ya. Lebih nurut siapa kepada Allah, cicak atau kita? Keluar dikit ngelihat ayam tuh, ngelihat makhluk lain tuh, macam-macam kucing. Lu pertanyakan tuh, mana yang lebih taat kepada Allah, anak atau kucing? Ada burung tuh, ya kan? Pertanyakan, lebih taat siapa? Pertanyaan lagi tumbuh. Kenapa mempertanyakan begitu? Apa dia juga ibadah? Ibadah mereka. Kucing sholatnya? Cara sholatnya gimana kucing? Coba. Burung sholatnya? Ya Allah, Pak. Burung dan semua makhluknya itu sholat sehingga dia senantiasa berzikir dan bertasbih. Tasbihnya aja dia nggak pernah berhenti. Dia wujudkan segala aktivitasnya dijalani tanpa harus menyalahi aturan Allah. Silakan gitu. Kira-kira Bapak tahu nggak bahwa makhluk Allah semuanya terus sujud tasbih pada Allah? Kan ini ayatnya ini bersujud gitu ya, iya kan? Tapi kan nggak disebut ya jenisnya ya. Ada nggak yang disebut jenisnya? Makhluk Allah kemudian oleh Allah Ta'ala disebut tuh mereka itu semua bertasbih kepadanya. Termasuk burung. Coba, samakah dengan kita? Tentu beda. Makanya di situ menurut pengetahuan mereka, menurut alam dia, sujudnya sesuai dengan aturan petunjuk Allah, nggak menyimpang. Nah kalau kita yang punya akal kok agak nurut, diberi uswah oleh Nabi nggak nurut, ditekan manusia nurut, benar nggak kira-kira? Tapi saya alhamdulillah pas masuk Pak tadi ya Pak sampai doa Allahumma ftahli abwaaba min rahmatika. Masuk tuh tadi itu tuh ya rasanya jebar banget Pak. Ada karpet merah gitu. Bayangin coba karpet merah luar biasa Pak. Wih, kayak pejabat aja gue disambut dengan karpet merah Pak. Ya, bener nggak? Alhamdulillah. Artinya ini ada bukti ilmu yang nyerap berubah diamalkan. Ya, terus tapak jalan itu ya, yang biasanya kan saya masuk ada tapak jalan silang, nggak ada itu Pak saya. Alhamdulillah, di sini adem rasanya. Sahih Pak. Berarti itu kelasnya manusia. Kelasnya manusia. Kan di sini kan mau lebih mulia. Jangan sampai turun. Nah, silahkan dibuka supaya saya
lebih enak lagi ke bapaknya ya. Jangan sampai ngecap-ngecapan begitu kan istilahnya ya. Kita buka Quran lagi, Allah ngingetin dalam surat An-Nur. Ya, ayat 41. Surat ke-24 namanya suratnya An-Nur, ayatnya 41. Nah, ini kita harus sadar nih Pak ya. Apa kata Allah Ta'ala? Udah ketemu Pak? Allah nanya kepada kita, coba bayangin deh, nggak jawab aja sendiri ya. Nggak jawab tuh namanya ya. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu melihat? Gitu tuh. Kalau bahasa agak kenceng, tidakkah kamu menggunakan otaknya? Oh gitu tuh, tambah agak enak gitu ya. Manusia digituin kan. Jadi Allah mempertanyakan, alam taro, tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu melihat? Annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Tuh, iya kan? Apa katanya? Bahwasanya sesungguhnya penduduk yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih lahu kepada Allah. Maha suci kan? Tanda bukti tunduknya itu. Salah satunya diberi contoh oleh Allah Ta'ala, makhluk yang ada di planet bumi, wat-tayr, burung. Jadi burung itu sholat Pak. Burung itu juga menjalankan ibadah. Ya. Seperti apa antara lain dengan baris berbarusnya itu tuh. Ya, burung bersap-sap. Waduh, Masya Allah. Mengembangkan sayapnya. Masya Allah. Ya. Artinya apa? Kerja dia juga, nggak diam habis tasbih itu. Nih kalau nggak percaya, ini kan banyak pohon di sini. Ya, sore pulang pada asar itu seluruh makhluk yang bernama burung itu dzikir bersama, tasbih bunyi dia, baru tidur. Sebelum dia berangkat, ya jam 4 Pak. Dia juga tasbih sholat subuh dia. Ya, bareng dia tasbih, dia dzikir, tahlilan tuh kalau kata kita tuh. Ya kan? Bunyi semua. Baru tuh menjelang mau fajar keluar, dia terbang, kerja. Ya kan? Masya Allah. Luar biasa itu kalau kita amati. Ya, makanya itu yang tertarik salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, mengkaji burung. Ya. Kata Umar bin Khattab, jika kamu berangkat menjalankan amanah Allah dengan penuh ketawakalan dan bertawakalnya itu persis kayak burung, total. Ya, bukan karena paksaan apapun, tapi benar-benar kesadaran ilmu. Maka oleh karenanya Anda berhak katanya tidak perlu cemas dan khawatir. Karena apa? Karena burung pergi dalam keadaan kosong perutnya, kembali berisi perutnya. Coba digambarkan kayak begitu tuh. Artinya apa? Anda tidak usah khawatir, jalanin aja pekerjaan Anda yang benar, yang halal menurut profesi masing-masing. Lah bagaimana cara ibadahnya? Itu
ente jangan paksain burung ibadahnya kayak kita. Masuk ke masjid, ruku, sujud, ya kagak ada ente bisa ketemu. Burung apa yang ada? Termasuk burung gereja masuk hanya nongol doang mau diventilasi. Ya, karena caranya disebutkan oleh ayat ini. Sungguh mereka itu telah mengetahui cara sholatnya masing-masing. Coba tuh. Di sini tuh ayatnya tuh. Kullu qad alima sholatahu wa tasbihahu. Paham? Ya, mereka itu mengerti, mengetahui bagaimana cara sholatnya kepada Allah dan bertasbihnya. Itu menurut mereka. Cicak beda. Ya. Nah, inilah yang kita tidak sadari, Pak. Malah kita ngelawan, Pak. Kita ngelawan. Makanya harapan jadi orang soleh kalau demikian kayaknya Pak seperti jauh antara api dan pangkal itu. Tidak mungkin. Ya, dan itulah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ya, sehingga Ali berucap, Pak. Ali, namanya Ali. Ali bukan anaknya Pak Haji Yusri, itu mau Pak Guru. Ya Pak Haji ya, Ali kan Pak Guru ya. Iya. Ini Ali bin Abi Thalib. Salah satu sahabat Rasulullah, sekaligus keponakan Rasulullah, sekaligus menjadi mantunya Rasulullah. Ya, dan sekaligus dia masuk kategori khulafaur rasyidin. Dan di antara sekian sahabat yang sekali terkenal sekali antara kemampuan intelektualnya adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga disebut dikenal di antaranya Babul Alam, gerbangnya ilmu itu salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ini berkaitan dengan ini nih. Jangan sampai kita kayak seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, saya katakan tadi, begitu kita masuk minggu ini dihamparkan karpet merah, itu artinya sudah ada perubahan. Ya, ini kalau tidak ada perubahan, saya tekan nih omongan Ali ini. Ya, tapi kalau udah ada perubahan masa mau ditekan? Ya kagak, hanya diingetin. Gitu tuh. Apa omongannya Ali? Laula khamsu khisalin la saran nas kulluhum sholihin. Itu bunyinya. Jika sekiranya tidak ada 5 perkara, tidak ada 5 perkara kata Ali, pasti seluruh manusia di dunia ini jadi orang saleh, jadi orang benar, Pak. Kata Ali itu ya, jika tidak ada 5 hal, 5 perkara nempel pada itu orang, pasti manusia seluruhnya jadi benar, jadi saleh. Ya, nah tinggal kita rekap, ada nggak hal itu pada kita? Kan begitu ya, gampangnya kan begitu. Pertama, ini yang dikhawatirkan oleh Imam Ali adalah al-qanaatu bil jahli. Paham al-qanaah? Al-qanaatu bil jahli. Qanaah itu artinya enjoy ya, nikmat. Ya. Qanaah itu nerimo kalau kata bahasa orang gitu ya. Kalau di sini dimaknai itu qanaah itu merasa nyaman. Ya, merasa enak bil jahli dalam kebodohan.
Wong bodoh kok enak, coba bayangin aja, nggak berat kan? Ada nggak sekarang? Kita merasa nyaman jadi orang bodoh, jadi orang nggak ngerti. Masa jadi jahil kok enak ya? Jadi jahil enak, bener nggak? Itu yang sekarang dibuat di Indonesia. Jangan sekarang kita dibuat bodoh oleh kafir. Kok malah nikmat kita enjoy jadi bodoh ya? Dikandangin nurut. Nurut nggak kita dikandangin? Nurut, nggak berani bontak, takut. Nah itu namanya itu bodoh. Ya, sholatnya dilarang nurut nggak? Nurut, bodoh. Kok malah sampai sekarang merasa nyaman? Merasa nyaman nggak kagak sholat? Nggak sholat di masjid nyaman nggak? Nyaman. Dilarang berjamaah kok nurut? Kira-kira bener atau bodoh loh? Bodoh, nyaman kita. Disuruh sholat di rumah nurut. Ya. Enjoy kita sholatnya di rumah. Bodoh atau pinter? Oh jadi itu kok jadi qanaah, jadi enak. Kata Imam Ali, itulah asbabnya. Ketika nempel satu seperti itu, ente kagak jadi orang saleh, tapi orang salah. Bukan orang saleh, tapi orang salah. Untung kita nggak bertahan terus. Ya, udah berubah kan? Alhamdulillah, jadi orang benar, orang saleh. Kalau nggak jadi orang salah terus kita Pak. Ya, coba buka wacana itu. Ya, jangan sampai kita jadi orang bodoh kok malah jadi enak. Ya, orang kagak tahu kok enak. Gimana Bapak? Jadi kadalin melulu lah kita ya. Dibohongin nama kafir terus-terusan sampai sekarang. Makanya kita dituntut pinter, dituntut pinter, dituntut cerdas. Ya, kalau dituntut cerdas supaya cerdas, kalau begitu kalau harus baca, harus belajar. Ya. Lorong di masjid kok disuruh belajar, kok dilarang nurut, nggak ngaji, bubar ngajinya, ya jadi bodoh. Mengerti dong itu Pak ya? Kenapa? Karena kafir tuh musuh kamu. Kafir musuh siapa? Musuh kita. Karena kafir itu disebut, ya Allah, musuh kita siapa tadi? Setan. Jadi kafir setan bukan? Berani ngomong kafir setan? Setan. Karena kata Quran itu bukan kata saya. Paham tuh? Kafir itu setan. Musuhnya Nabi Muhammad sebelum lahir musuhnya udah ada, setannya udah ada. Atau setan duluan atau Nabi Muhammad duluan? Ya gimana coba antum? Setan duluan atau Nabi Muhammad duluan yang ada planet bumi? Setan. Kata siapa? Ya kata Allah yang menjadikan. Kata Allah yang menjadikan bahwa kita toh, Nabi toh, ya semuanya udah disiapin musuhnya dari jenis setan dan dari setan manusia dan dari jenis setan jin. Itu Quran itu. Lupa juga ayatnya. Wah ini mau bolak-balik kok lupa melulu repot dong. Surat apa? Surat An-Nas. Yang lebih eksplisit mana? Surat apa? Kalau surat An-Nas itu sudah diterangkan. Ya, ada yang disebutkan. Kalau surat An-Nas hanya langsung minal jinnati wan nas.
Dalam surat lain itu diterangkan, setiap utusan Allah itu udah disiapin musuhnya dari jenis jin, setan manusia. Ya Allah, Pak. Yaudah kita buka lagi deh. Surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 113 112 silakan bacain Nas. Demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukan, maka biarlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada. Tuh ya. Ayat kalimat terakhir, tinggalkan ajakan mereka. Bahasa lawannya lawan mereka. Begitu, bukan manut sama mereka. Manut sama setan, nurut sama setan, nurut kita sama ketentuan Allah. Paham Pak? Garis bawah itu supaya jangan sampai lupa lagi itu ayat. Ini malah sesama orang beriman ribut, berantem. Ya kagak bener itu Pak. Sama beriman walaupun masih beda dalam pola tertentu, nggak usah berantem. Paham tuh Pak ya? Karena yang mesti berantem tuh sama setan. Musuh kamu tuh setan. Diterangkan oleh Allah lebih rinci bahwa setiap nabi, setiap Rasul Allah termasuk Nabi Muhammad, setannya udah ada musuhnya tuh. Ente sebagai umat Muhammad waspada. Apa jenisnya? Jenisnya diterangin tuh oleh Allah tuh. Jenisnya yang pertama dari jenis manusia. Setan manusia. Yang mana setan manusia tuh? Yang kagak mau diatur oleh aturan Allah. Jadi orang yang tidak mau diatur oleh aturan Allah pada dasarnya itu adalah setan. Paham gak? Jadi gampang gitu. Orang yang gak mau diatur oleh aturan Allah itu setan gitu. Dan ente waspada tuh dengan itu. Kenapa? Itu musuhmu. Bukan harus diikuti. Dan ada juga setan yang berupa jin. Disebut ayat ini. Kedua makhluk itu, baik yang kelihatan yang nama manusia maupun jin, itu kata-katanya, ajakannya enak. Paham enak ya? Kadang-kadang logik katanya masuk akal. Bagaimana nggak masuk akal? Saya kan usaha, Pak. Masa nggak usaha? Katanya gitu ya. Kan namanya juga usaha. Benar nggak? Jadi kalau nggak dibekep nggak usaha ya. Yang dibekep itu kan usaha. Jadi kalau nggak dibekep nggak usaha ya. Coba logiknya ngomongnya, logik nalarnya. Pak, kalau itu obat, kenapa mesti orang sampai dipaksain dikebukin?
Kalau itu obat diberikan yang benar, ada pemaksaannya. Ini ada dipaksa sampai digebukin, Pak. Ada yang sudah menjelaskan, dipaksa mati lagi, Pak. Tanggung jawabnya gimana? Makanya saya kan kudu pinter, kata Imam Ali, kudu pinter. Apa yang namanya racun atau vaksin itu racun atau obat? Tanya itu dong. Analisa teliti. Dengan sekian renceng namanya, apa AstraZeneca, apakah Sinovac atau apa itu. Ya, itu virus atau apa? Obat. Meleklah kita umat Islam. Ya, melek. Kata Imam Ali, jangan bodoh kok enjoy, jadi orang bodoh kok merasa nyaman. Al-qanaatu bil jahli, jangan gitu. Buang. Ya, buang ya Pak ya. Bodoh jangan dipertahankan. Alhamdulillah hari ini udah terbuka nih. Saya ulangi lagi, hari ini udah terbuka. Masjid ini menyambut saudara-saudara dengan karpet merah, lebih dari pejabat dari luar negeri. Luar negeri kan disambut pakai karpet merah, bener? Itu karpet merahnya loh, bukan separuh secuil, bukan hanya jalan doang. Lihat seruangan, wah luar biasa. Agak ada pejabat disambut kayak begitu. Paham tuh? Kenapa? Karena Allah telah membuka dan mengangkat kita. Begitu. Paham ya? Paham? Jadi yang pertama apa? Jangan sampai kita bangga dengan kebodohan. Ya, kita terus-terusan nggak mau berubah, nggak mau belajar. Ngaji kagak bisa, tajwidnya nggak mau belajar. Ajib itu namanya ya, ajib nggak? Ajib ya, nggak tahu artinya padahal terjemahan banyak. Kita nggak mau nyolek-nyolek artinya. Ajib nggak itu? Ajib. Nah, orang Islam banyak hadis. Bulughul Maram, ya, beli bakso di depan 25 cincai semangkok. Cincai nggak semangkok? Cincai. Beli Bulughul Maram, Pak. Yang kagak ada terjemahan itu kagak nyampe 25 itu. Yang kagak ada terjemahannya, yang polos, itu paling mahal 20.000. Kebeli nggak? Di rumah kagak beli ya, bakso 25. Cerita, wih baksonya mantap. Itu di persimpangan tuh. Ya udah kita nanti malam besok dah. Gitu ya. Kira-kira Bulughul Maram begitu nggak? Umpama gitu. Ada 20.000 Pak, favorit. Oh ya, udahlah kita kesenin lah. Orang untuk ngaji di sini. Ada gitu nggak? Nggak kesampaian. Ya, coba kita renungi jadi cerdas kita. Karena kelemahan kita karena nggak dekat dengan kitabnya. Itu ya, apa itu ya? Ayatnya udah jelas tuh. Jadi musuh kita jelas. Dan Anda jangan sekali-kali mengikuti mereka, tinggalkan mereka. Itu ayat terakhir kalimatnya. Apa kalimatnya? Tinggalkan mereka. Fadarhum wa ma yuftarun. Oke. Nah, sekarang yang kedua, apa asbabnya kita tidak mendekati kepada kesolehan? Tidak menjadi orang soleh dan solehah, karena pertama adalah tadi dinyatakan merasa enjoy, merasa enak dengan kebodohan. Yang kedua, wal khirsu ala dunia. Wal khirsu ala dunia. Tahu artinya? Khirsu itu rakus, tamak. Rakus, tamak terhadap dunia.
penataran tuh rakus-rakus, gaji udah gede, masih juga korupsi. Ya, anggota dewan gajinya ratusan juta per bulan ya. Kata KB, ya kan? Dibongkar semua tuh. Masih korupsi si Ajis. Si Ajis masih korupsi dia. Masih korupsi, kelewatan itu, serakah mana. Ya. Ya itu rela aja, nggak usah ditutupin. Udah itu gimana? Oh memang terang benar. Supaya kita melek bahwa yang dipercaya itu ternyata nggak benar semuanya. Begitu tuh. Kenapa udah kejangkitan penyakit cenderung hubudon? Ya, merasa megah kalau kita aksesoris dirinya luar biasa. Ya, bener nggak? Ya kayak antum lah, umpama pakai baju koko 2.500.000. Ya, kopiahnya dari penataran waktu Agim di Bandung. Ya, 500.000 kopiahnya. Baju koko 2.500.000 ya. Gebengnya BHS yang 1.500.000. Kira-kira masuk ke masjid gimana? Masuk Masjid Munawarah Jumatan. Gimana coba? Merasa kita lebih wah. Nah, itu kejangkitan dunia namanya. Ya, datang paling akhir, duduk paling depan pengen dia. Kopiannya sampai geleng-geleng begini. Ya, ditanya sama Bapak Hodi, ente kenapa? Oh, ente lihat kopiah gua ya? Ini kemarin seminggu pelatihan sama Agim. Ya, di Bandung Pak belinya Pak, ini nggak ada di sini. Nah, udah nempel penyakit. Ya, nggak pakai pakaiannya kayak paling mulia, yang lain kalah semua. Yang sebelah gua mahalnya seberapa sih? Ya, namanya pasar di sini, ya nggak ada apa-apanya. Gua tuh lihat logonya aja lain. Ya, logonya. Ente gimana? Rusak. Itu baru aksesoris. Ya, yang nempel. Apalagi diberi sesuatu lagi. Wow, kendaraannya mantap. Pajero. Ya, nutup pintunya sama nggak dengan Metro Mini? Bapak pakai Pajero dengan Metro Mini nutup pintunya sama nggak? Beda. Udah gayanya lain tuh. Ya. Jangankan Pajero, yang lebih itu aja udah lain kita nempel ke dunia. Yang biasa kayak begitu sholat sulit, dekat ke Allah sulit. Nah ini yang khawatir kata Ali bin Abi Thalib, ente kagak bisa jadi saleh. Ya, karena kecenderungan dunia. Nah sekarang ini dibuat sedemikian rupa semua, ya sehingga semua orang kalau ini ente pengen jadi apa? Pengen jadi Atta Halilintar. Pengen anaknya pengen jadi kayak Atta Halilintar katanya. Banyak duit ya, mainan gitu doang. Makanya emak-emak sekarang jadi apa tuh? Jadi bikin akun TikTok kan, dikit anjing. Malu tuh kita orang muslimah. Banyak kan muslim begitu, memamerkan gerakan tubuhnya walaupun pakai tutup yang benar. Rusak kita dunia ini. Ya, tapi kita ini cicik wae semua. Sebagaimana diamnya kita semua. Ya, ada saudara kita diperlakukan seperti itu, kita semua diam. Kayak kesirep tiarap semua ya. Jangan ikut-ikutan, nanti lo kebawa lo. Bener? Sampai sekarang. Ya, makanya jangan ikuti ngaji Pak Ustadz dulu, lo awas hati-hati lo.
Dan didengerin di sebelah tuh, direkam lagi, hati-hati loh. Ya, dipakai YouTube nanti dilihatin. Awas loh. Begitu. Ya, makanya kita sadar. Ketika dunia itu merapat, bahaya. Ya, bahaya. Rasulullah menyatakan laknatnya kepada kita. Allah Ta'ala benci kepada kita. Makanya dalam hadisnya itu disebut Allahu yubghidu. Ya, Allah itu sangat benci, sangat murka. Kepada siapa? Kepada hambanya yang menyatakan, ya, yang menyatakan bagaimana? Dinyatakan yang mana orang itu merasa lebih ngerti dalam ilmu dunia, bodoh dalam akhirat. Paham? Allah murka kepada orang yang alim bid dunya, jahilin bil akhirah. Allah murka kepada orang yang pintar, cerdas, urusan dunia mau udah ente jangan nangis sampai merem ambil lari, anak udah hafal semua itu urusannya. Iya, tapi bodoh dalam urusan sampai sholat aja kagak ngerti wudunya. Ada nggak zaman sekarang nggak ngerti wudu? Ada. 76 tahun merdeka kita ya, belum bisa wudu. Baru bisa apa? Cuci tangan. Nggak kiamat kita dunia. Paham nggak? 76 tahun merdeka kita baru diajari cuci tangan. Belum bisa wudu. Ini kan bahaya ini. Ente urusan dunia udah macam-macam, nipunya udah pinter ente. Ya. Ada COVID. Bukannya dia menderita, malah dapat tambahan duit miliaran lagi. Untungnya miliaran enggak? Miliaran, sampai triliunan si Erik dapatnya. Rakyatnya ngecerit. Sampai-sampai sekarang rakyatnya diiming-iming tuh ya. Ente mau nggak diracunin? Saya kasih besek tuh. Berbondong-bondong ya. Isinya apa? Gula setengah, beras 2 kilo, Indomie 3. Ya, berebut ya. Diracunin tuh. Nggak kuat dia, mati lagi. Makan nggak tuh beseknya? Rusak kita. Coba melek dong. Ya, dikasih 1 kilo minyak, 2 kilo minyak, berebut, ajib gitu. Ajib tuh Pak. Coba bukalah umat Islam. Jangan mau dihinakan melulu. Ya, kita ini punya kemampuan, punya harga diri, ijah kita. Saya kadang-kadang kalau masuk wilayah sini tuh perih rasanya dapat. Bagaimana gak perih? Kayaknya melihat saudara saya kagak ada ya. Rata-rata sisipit semua dari Hongkong semua. Iya. Pulang lewat latihannya, naga dibuka bajunya yang kayak Iwan badannya gede-gede begitu tuh Pak. Ya, gede-gede tuh Pak. Sini dadanya belum kelang macak gitu. Bisetnya diginiin, ular naga melengkung begini tuh Pak. Di sininya tuh, semua orang melihat di situ tuh. Yang dekat Al-Mukhlisin, masa kagak ngerti. Kan saya sudah lewat itu Pak. Ya, umat kita ini apa? Musik beginian, masih main game. Matanya sampai rusak, kacamata lagi tebal lagi itu ya.
Karena akibat rusak kita, nurut kita tuh. Nurut enggak? Coba kalau di sini dilatih, mumpung ada masih Bukhari, ya kan? Ya, akhi kita tuh semua kalahin deh. Kalau pengen niru-niru, ya udah ditulis saja pakai itu toh, pakai arangnya ya, digambarin macan nggak apa-apa, nanti dihapus lagi kan nggak apa-apa untuk latihan. Tentara juga latihan cemong-cemong itu ya Pak Haji ya, bener nggak Pak Haji? Dicemong-cemong dulu, nanti udah selesai baru dicuci. Ya jangan kayak mereka menempel di sini, jangan naganya nempel, nanti nggak apa-apa. Maunya satu saat ada loh, kalau di sini ada, tapi saat menghilang, wah gitu kan, mencatat mencari mangsa, kemana dia? Gelap, iya kan? Begitu dong mau di sini mau macan, iya kan? Digambarin macannya tuh pakai arang gitu ya, di dada gitu, pakein peso yang tajam tuh digigitin tuh. Kalah semua latihan di depan situ. Gitu dong. Mau kapan kita mulai ini anak bulannya tuh? Ya, makanya setannya pintar lah. Ya, kalau kayak gituan semangat. Tapi kalau untuk ngaji lemes Pak. Lemes, bawaannya ngantuk. Bener. Kalau ngaji bawaannya ngantuk, tidur. Walaupun udah siapin kopi, tetap aja ngantuk Pak, lelah. Ya, nah itulah luar biasanya setan menggoda kita tentang urusan dunia. Mafhum ya Pak ya. Jadi yang kedua apa? Tamak, rakus terhadap urusan dunia. Yang ketiga, ini agak berat. Yang ketiga wasuhu bil fadli, bakhil. Suhu itu bakhil. Ya. Bakhil dalam segala urusan yang diamanatkan oleh Allah. Baik harta, tenaga, ilmu kita kurang. Biar apalagi harta, bakhil, nolong saudara kita itu rasanya berat. Ya kan? Walaupun jangankan lintas antar nasab, satu nasab pun, ya itu kalau untuk ngebantu itu rasanya nimbang-nimbangnya lama. Ya. Kenapa? Khawatir nggak balik. Khawatir nggak balik. Tapi kalau kitanya ngerti, ada kemampuan dan nolong tanpa pamrih dulu, itu Allah akan makmurkan dari sudut pintu-pintu yang kamu tidak pernah tahu. Yakin nggak itu? Jarang, baik. Nah umat Islam sekarang tuh runtuh di situ. Makanya sekarang peduli, kagak ada. Masa bodoh urusannya, lo urusan lo lah. Buat apa gue ngikutin, iya kan? Gitu. Termasuk ilmu, berbagi ilmu itu khidmatnya luar biasa. Kalau dalam harta bakhil, kalau dalam ilmu khidmat. Gak mau dituangkan ke saudara kita. Nah itu sekarang. Makanya lemah umat Islam. Kesatuannya rapuh. Ya. Kenapa? Kagak ada yang soleh. Gitu tuh ya. Dikit. Nah makanya soleh supaya ini semua. Ya. Insya Allah karena lillah, maka ngejalan ini juga karena Allah. Nggak pamrih. Nggak pamrih. Dan terbukti di sini alhamdulillah udah terlatih sekarang. Hampir setiap ngaji ada kopi plus roti lagi coba. Itu luar biasa. Ya, udah hidup. Udah hidup.
Lah kita yang punya, yang ada kelebihan, ya jangan ngandalin Pak Bukhari melulu dong, gantiin gua. Masa mau surganya Pak Bukhari aja? Yang makmur mau Pak Bukhari aja sendiri? Jangan, harus berebut. Gitu dong. Ya, harus berebut begitu. Alhamdulillah. Nanti besok mau saya tambahin lah. Gitu. Terserah nambahin apa juga nggak tetakin lah. Yang penting ada giro. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala tidak akan sia-sia itu memberikan ini satu. Tidak mengurangi nilai hartamu. Tidak membuat miskin. Bahkan dimakmurkan. Ya, dimakmurkan. Paling minim 10 kali lipat. Paling minim itu. Nih, ngasih ke ini 1 kopi, ini 1. Itu kalau kali 10 udah 100. Ya, dikali 700. Kalau yang pengen sempurna. Yang 700 terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Yang 10 terdapat dalam surat Al-An'am. Paham tuh? Ya. Yang 10 dalam surat Al-An'am 163. Ya, tetapi kalau yang 100 dalam surat Al-Baqarah 700. Masa satu ini dibalas 700? Ya Allah, bank mana yang bisa? Ada bank nyandain begitu dilebihin 700 kali lipat? Gak ada. Segitunya masih juga enggak yakin. Nah itu setan pinternya. Ya, jadi setan pinter Pak. Ya, makanya setan terus berusaha. Bagaimana menundukkannya? Total. Supaya kita enggak kalah sama setan, wujudkan ketetapan Allah secara total. Tahu total Pak? Menyeluruh. Kualitas, jangan di paru-paru. Ya, keyakinan itu jangan di paru-paru. Surat apa itu? Jalankan al-Islam secara totalitas. Hah? Surat apa? Wih. Wah, Masya Allah. Jalankan al-Islam itu secara totalitas. Jangan ikuti langkah ajakan setan. Karena setan adalah musuhmu yang jelas, nyata. Surat apa? Dia buka dia langsung. Karena mepet waktunya. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Betul? Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhalladzina amanu. Hah? Aman. Yang diseru yang menyatakan kerelaan diatur oleh Allah. Maka ente jangan ragu, laksanakan secara sempurna. Hai orang yang beriman, laksanakan Islam itu seluruhnya, jangan dipilah-pilah. Ya, jangan yang enak dilakuin, yang kagak enak kagak, gitu. Bukan begitu. Semua perintah, larangan, anjuran dan seterusnya. Dan jangan ikuti ajakan setan, ajakan musuh. Ya, ajakan musuh sekarang rame enggak? Rame. Baik setan yang kelihatan maupun yang kagak kelihatan. Baik setan jin maupun setan manusia. Jangan kau ikuti. Kenapa?
karena mereka itu musuhmu. Musuh yang jelas. Paham dong? Sekarang saya lebih rinci lagi nih. Ya, bahwa kafir itu adalah setan dan setan itu adalah musuhmu. Itu diterangkan di dalam surah ya An-Nisa 101. Kalimat terakhir, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sungguhnya kafir itu musuhmu yang nyata. Ketemu benar, bukan dulu, jangan catat dulu. Surat keempat ayat 101 kalimat terakhir. Saya nggak baca dari awal, tapi dari kalimat terakhir, tengah-tengah. Ketemu benar? Iya. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Tuh, yang ngomong Allah Ta'ala tuh ya. Catat tuh ya. Bahwa musuhmu sebenarnya adalah mereka orang kafir. Ulangi lagi tuh. Ini ngomong kafir udah diganti lagi. Jangan ngomong kafir. Baru juga duduk disumpulin duit. Nanti kalau disumpulin duit jadi RT mau nggak? Ngomong kafir mau nggak? Tetap. Jangan ngelarang orang ngomong benar kafir. Ya, baru diperjabat duit. Jangan ngomong kafir, non muslim, non muslim ya. Berani nggak di sini yang jadi Pak RW ngomong kafir? Nggak berani Wan. Wah, ente nggak jadi calon deh. Ya, terangin karena Quran yang tegas supaya paham. Dan setan itu makhluk Allah paling jahat. Siapa yang paling jahat? Setan. Makhluk Allah yang paling jahat siapa? Setan. Kafir setan bukan? Oh, kafir setan bukan? Setan. Jadi kafir jahat atau enggak? Ya, kok nggak berani pula. Kafir jahat atau enggak? Kafir jahat enggak? Jahat atau baik kafir? Jahat. Kata siapa? Kata Quran. Ya, Quran yang ngomong, Allah Ta'ala yang ngasih tahu bahwa setan itu jahat. Salah satu jenis setan adalah kafir. Kafir itu jahat. Maka jadi jangan diikuti, dilawan. Makanya harus berlindung. Ya, berlindung dari setan, bukan ngikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang jahat, ya, yang terkutuk. Jadi kalau bahasa kita berlindung dari kafir yang terkutuk. Ya, sama COVID aja kita sampai sekarang nggak jelas dunia. Iya kan? Dihantui COVID-nya sekarang jadi Master United. Menjelma lagi. Ya, dari COVID-19 berubah sekarang virusnya jadi Master United. Mu virus mu. Lu udah masuk belum kemarin? Nanti masuk nanti. Hati-hati. Udah sampai Malaysia. Udah sampai Malaysia katanya tuh. Kata Polri. Dekat lagi ke Indonesia. Ya terserah lo. Dikadalin nurut terus kita, ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Padahal Qur'annya adalah obat. Mintalah kamu supaya terlindung kepada Allah. Jeritlah di tengah malam.
jeritlah tengah malam sehingga ente bisa mampu menebarkan kedamaian. Ya, bukan kegelisahan. Tapi yang ditebarkan apa? Kedamaian. Absus salam. Ya, wujudkan, rekatkan persaudaraan. Wasilul arham, sambungan silaturahmi, bukan diputus. Wa'at imut to'am, memberi makan. Ya, bukan berakhir. Memberi pekerjaan, bukan dilarang pekerjaannya, malah dikasihkan ke setan sekarang. Ya, bukan ke rakyatnya, malah dikasih ke setan. Lah iyalah, setannya tambah seneng dong mau dikasih makan di sini. Ya, dikasih makan nggak? Kasih makan, namanya pekerjaan. Paham dong? Lah seluruhnya lah digerogoti oleh setan. Setan ngalahin rakyat. Paham nggak? Rakyat tuh kita kelihatannya kokoh, begitu dipegang rapuh hebatnya. Itu setan lebih actionnya daripada rakyat. Makanya melek kitanya, ya melek. Makanya belajar sekarang, ya nanti Abu Hori siapin ayam dulu. Cara motong ayam satu persatu. Cara motong ayam. Udah motong ayam per 3 bulan beli kambing. Untuk apa kambing? Nyate kita sama-sama, ya gulai. Potong untuk caranya salah seorang potong kambing. Begitu. Ya, nanti tahun sekali motong sapi, potong sapi. Paham? Berikutnya baru motong orang. Ya kalau udah bisa, siapa orang yang jadi setan? Yang jadi setan. Siapa mereka kan tadi? Kafir itulah setan, musuhmu. Ya, nah baru tuh tingkatkan derajat kita. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di keheningan malam di saat orang-orang kafir semua, setan terlelap, orang tidur. Ya. Lah kalau pengen latihan di sini Pak Bukhari, budayakan tiap misalnya malam Ahad. Ya, malam Ahad. Malam Ahad barokah, qiyamul lail bersama. Untuk khusus kita aja jamaah, ya sholat di sini. Kan begitu diimami oleh Pak Dedi. Umpama, ya toh, ya kan? Sini penuh. Kalau misalnya pemula, nggak usah ngomongin orang dulu. Pengurus masjid, sholat sama-sama sini. Ya, habis subuh, ya kan? Nggak usah repot-repot, ya. Akhwatnya nyiapin nasi uduk, taruh di situ. Ya, habis sholat tahajudan, ya kan? Wirid, seger-seger sama-sama makan nasi uduk. Rame, kalau nggak percaya silahkan. Kayaknya belum pernah ya di sini ya. Ya, masihnya gede. Udah ada kemajuan nih, karpet merah udah maju. Malam ya, tahajud bersama. Nah, baru doa itu. Doanya salah satunya diantaranya supaya hilang itu penyakit. Mohon doanya Nabi Ayub. Nabi siapa? Ayub ya. Siapa yang hafal? Iya, Nabi Ayub sakit lama. Tapi atas doa menjerit kepada Allah, maka Allah ijabah. Lah kita ada COVID berkali-kali sampai penyakit virusnya ganti mood.
mau datang, sudah deket di Malaysia, masih diem juga kita. Ya Allah. Quran yang ngajarin tuh Bapak, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84 jawabannya. Dan ulangi lagi surat Al-Anbiya surat ke-21. Nah, dikala kita sholat tahajud di malam hari, ya, dalam keheningan subuh tuh, mendekati subuh, antum serentak menjawab tuh, berdoa kepada Allah masing-masing. Ya Allah, Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Masya Allah, diijabah oleh Allah tuh. Ya, kenapa? Ya Allah ya Rabb, Kau telah menimpakan kepada kami penyakit COVID yang kagak hilang-hilang kan ya. Angkatlah si COVID itu karena Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Kasih dan Maha Sayang. Dijawab oleh Allah, disingkapin ke semua, nggak kena ke sini. Kan enak tuh ya. Kita terbebas syukuran. Syukurannya apa? Nasi uduk subuhnya. Selesai. Berangkat kerja. Ya. Mulai ya minggu depan. Mulai Pak Bukhari undang aja. Pengurus aja dulu lah, terutama Pak Dedi jadi imam, bukan sampai nggak datang. Oke ya? Itulah diantaranya. Dan yang keempat, karena ini waktu sudah terbatas, tadi udah dibisikin, jangan sampai pakai tulisan lagi, ya. Jadi harus disisain waktu. Ya oke lah, kalau begitu cukup. Ini ada waktu beberapa menit. Maka yang keempat, yang kelima tidak bisa saya urai. Tapi 3 itu tadi sudah mumpuni. Ya, tapi yang keempat saya buka dulu, wariyatu fil amal. Tapi sudah saya jelasin ya. Jadi yang keempat, penyebab terhalangnya kita menjadi orang saleh karena riya dalam setiap perbuatan. Jadi Bapak beramal, jangan ya nanti kalau bawa jeruk, saya kenapa? Saya beramal, nanti kalau ditanya sama Pak Ulum kan gak enak ya. Jadi itu nggak ada Pak Ulum, itu nggak boleh gitu ya. Kalau bawa mau bawa aja, kasih sama Bukhari, gitu ya. Itu kan gampang ya. Nah, jadi supaya jangan ada ria. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang menghalangi kita menjadi saleh adalah kata Imam Ali, wal ijabu birraqi, kagum, takjub terhadap kepintarannya. Ya, banyak orang yang kagum terhadap kepintarannya, banyak. Ya. Jadi jangan. Nah itu aja. Insya Allah mudah-mudahan di ke depan kita bisa selamat dari semua apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya serta Imam Ali. Ya silakan kalau ada hal ini dibuka forum bertanya, dan ditetapkan untuk bertanya. Dan persilakan. Ya yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetangga saya orang kafir Pak, tapi baik sama manusia. Mau mengimpakkan hartanya, mau apa namanya, secara Islam lah gitu. Tapi dia kafir. Bagaimana? Yes. Sifatnya? Sikap kita yang namanya setan dalam Quran itu, perbuatan dan kelakuan serta ucapannya itu merupakan tipu daya. Tetapi kita dalam mensikapi
permainan dari kafir yang begitu nampaknya baik, ya kita biasa saja, ya kita layani dengan bahasa kitanya juga hormat, dibaikin juga, gitu ya. Tetapi ketika kita dalam inti dasar bentengi dia dalam hal ini, jangan-jangan menjinakkan hati kita atau menjinakkan keluarga kita dan seterusnya, itu yang diwaspadai. Tapi tetap kita layani baik. Tetangga ya jangan begini, itu kan udah baik, oh itu kafir, getok aja, jangan. Asbabnya bukan ke situ. Di dalam Islam ada toleransi, jadi ada toleransi begitu sistem. Toleran itu artinya bukan berarti sama-sama menjalankan sesuatu apa yang mereka mau. Toleran itu menghargai masing-masing keyakinannya, kita tidak saling mengganggu. Pengertian toleran. Ya jangan begini, kita toleran, kita kan hari Ahad ya. Mereka udah sering ke masjid kok. Ya sudah kali-kali aja lah kita sebulan sekali ke gereja. Salah itu. Ya. Salah, atau kita mengikuti pendapat mereka, jangan. Jadi kita hargai keyakinan masing-masing, tapi kita tidak mencampur adukan antara keyakinan kita dan keyakinan mereka. Oke. Yang kalau orang Islam itu kan disilui kafah, jadi masuk Islam secara kafah itu apa benar sebetulnya tentang orang Yahudi yang sudah masuk Islam masih menjalankan tradisi Yahudinya? Iya. Ya dalam asbabul nuzul ini macam-macam dari penafsiran. Ada di antaranya seperti itu. Maka turunlah ayat kalimat tersebut. Ya, jadi oleh karena itu kita sebenarnya bukan Yahudi doang. Kita yang ngaku sebagai Muslim ini, ya wujudkanlah Islam itu total. Jangan pilih-pilih. Yang enak dilakuin, yang kagak ditinggalin misalnya. Tetap dijalanin aja. Ya, kalau kita jalanin kata Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keutamaan. Salah satunya saya katakan tadi, antum kalau membumikan tiap subuh dan qiyamul lail itu cahayanya lain. Walaupun antum nggak pernah ketemu, belum pernah dengan orang ini ya, itu bisa cahayanya beda ke orang. Kenapa? Ada asar subuh. Dampak dari salat itu cahayanya memancar. Kenapa? Anda wudu. Ya, wudu bahkan mandi. Silahkan dibuka di bab wudu di Bulughul Maram. Ya, Anda cahaya itu bukan hanya di dunia, sampai di akhir zaman, masuk ke alam barzah, di padang mahsyar, asarul wudu itu mancar cahayanya. Silakan dibuka di bab wudu ke hadis terakhir. Sebelum doa. Ya. Jadi gitu. Nah, apalagi kalau kitanya Masya Allah Pak, yang namanya bangun malam itu mineral secara kimiawi itu sangat luar biasa. Syarat dibutuhkan oleh manusia. Bion-bionnya itu, mineralnya itu sangat luar biasa. Dan di situ ada salah satu cahaya yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang mampu memusnahkan semua unsur penyakit. Ya, itu dalam Quran. Di juz amma. Untuk tadaburi aja dulu. Nah itu nanti di situ. Nah ketika kita sudah selesai, kita guyur, ya. Makanya saya nanya dulu nih, yang setiap bangun, kan kita bangun ada pernah bangun ya? Bangun semua kan? Ente kalau habis bangun bacanya apa? Doa. Ya doanya apa? Alhamdulillah
banyak ini sudah mau tidur. Apalagi Allah. Wan. Apalagi? Iya. Ayat 141 sampai 145. Baca. Berarti nggak dibaca, nggak amalin. Ya. Antum walaupun kagak salat, entah kencing doang nggak ya, bangun kencing nih jam 3, mesti kan sholatnya. Ente setelah hamdalah yang baca tadi bapak nih, ya diteruskan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Baru baca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allah akbar, haula la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, istighfar astagfirullah. Tuh, itu sempurnanya. Ketika kita udah selesai, guyur dong, diguyur. Kalau pengen selamat, mandi atau wudu? ya, guyur, nggak usah takut, nggak usah takut. Wah, saya kan udah sepuh, nanti kena rematik, kagak ada. Guyur aja mandi, baru sholat. Paling minim 2 rakaat. Paling minim. Syukur kalau waktunya jam 3 ini bangun itu nyampe 11. Paham gak? Sebelum subuh tuh Pak. Ya kan sebelum subuh jam 3 kan sudah subuh. Subuhnya kan 4:30. Iya. Paham gak? Ya kan? Jam 3 tuh selesai salat baru baca ayat Ali Imran tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, sampai kalimat 195. Paham tuh? Sudah itu baru munajat, angkat tangan. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura waj'al li nura. Udah siap-siap tuh ke masjid. Ya. Kalau itu dilakukan, ada cahaya tersendiri. Umat Islam itu lemahnya di sini semua. Walaupun dekat masjid, tetap aja pintunya nutup. Adanya 5:30. Itu pun nggak boleh pakai speaker. Agak enak gue masuk 5:30 pakai speaker. Kacau lah. Ya rusak kita kalau demikian. Umat, paham? Mestinya yang dekat masjid itu lebih awal. Jam 2 udah masuk ke masjid. Walau seorang diri. Ya, nggak usah takut. Ini jam 2 nggak ada siapa-siapa, lampu gelap. Dinyalain juga bingung gua, was-was. Allah, waduh ada yang ikut lagi. Padahal nggak ada siapa-siapa. Bayangan sendiri. Karena iman kita nggak ada. Paham gak ya? Jadi itu yang kurang. Apa? Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Kalau 4 hal ini ada, disambut oleh Allah Ta'ala. Silakan inti masuk. Fayadkhulul jannata bisalam.
Silakan ente masuk ke tempat surgaku dengan selamat sejahtera. Masya Allah, itu yang paling enak. Paham tuh? Ya, jadi kita mulai minggu depan. Siapin Pak Bukhari. Bu, siapin nasi uduk. Siap ya? Insya udah bondong-bondong ajak suaminya aja. Injak ya. Jadi bulan depan kalau saya tanya minimal udah 3 kali dijalanin. Oke? Minimal. Ya lu enggak 2 kali aja dah. 2 kali minimal dijalanin ya. Beritanya ya, karpetnya udah nyampe sana. Oke, saya rasa waktu juga yang membatasi karena udah masuk adzan asar. Sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.